Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka Yahudi, "Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Lucia, seorang perawan dan martir. Santa Lucia lahir di Sirakusa, Pulau Sisilia, Italia pada abad ke-4. Orang tuanya adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, sehingga perkembangan dirinya sebagian besar ada dalam tanggung jawab ibunya, Eutychia. Semenjak usia remaja, Santa Lucia sudah mengikrarkan kaul kemurnian atau hidup tidak kawin, karena ia ingin membaktikan dirinya kepada Allah. Pada masa itu Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Diocletianus, seorang kaisar kafir yang kejam. Diocletianus mewajibkan seluruh rakyat menyembahnya karena ia menganggap dirinya adalah keturunan dewa. Jika ada orang yang tidak taat, maka akan ditangkap dan dianiaya. Salah satu keluarga yang tidak taat kepada Diocletianus karena kesetiaan mereka pada iman Kristen adalah Lucia bersama saudara-saudaranya. Santa Lucia kemudian ditangkap, dianiaya. Kedua matanya dicungkil dan mati terbunuh oleh pedang seorang algojo. Dia mati dengan kepala terpenggal. Dia mati sebagai perawan dan martir pada tanggal 13 Desember tahun 304. Lucia memiliki arti sebagai cahaya, dikenal sebagai pelindung orang-orang yang mengalami penyakit mata. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus membuat perumpamaan tentang 2 orang anak yang disuruh oleh ayah mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Anak pertama hendak menggambarkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat
ia mengatakan ya pada Allah dengan menaati Taurat Musa. Akan tetapi jawaban itu hanya sekedar jawaban ya. Ia tidak berbuat apa-apa. Kehadiran Yesus justru mereka tolak. Pewartaan Yesus tentang kerajaan surga tidak sampai kepada mereka. Mereka justru tetap bertahan dalam perlawanan hingga akhirnya menyalibkan Yesus, Mesias yang telah lama mereka nantikan. Sedangkan anak kedua memang pada awalnya berkata tidak kepada ayahnya. Tetapi kemudian ia menyesal, bertobat, dan melaksanakan apa yang dikatakan ayahnya. Anak kedua hendak melukiskan para pemungut cukai, para pelacur, dan para pendosa. Mereka justru membaharui hidup dan menjawab tuntutan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, Yesus awalnya menyampaikan kabar baik kepada para imam, orang Farisi, dan ahli Taurat, karena merekalah sebenarnya yang lebih mengerti tentang kitab suci, tentang nubuat para nabi, tentang Mesias. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Justru para pemungut cukai, perempuan sundal, dan orang berdosa lainnya lah yang mau mendengarkan ajaran Yesus. Maka dengan tegas Yesus berkata bahwa sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kehadiran Santo Yohanes Pembaptis tidak membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat percaya, tapi justru para pemungut cukai dan perempuan sundalah yang percaya kepadanya. Meski orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat, namun mereka tidak percaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang-orang berdosa, pemungut cukai dan perempuan sundal yang percaya kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis dan Yesus sudah menunjukkan buah-buah yang nyata bahwa mereka telah bertobat dan mulai hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang yang dulunya digolongkan sebagai orang-orang berdosa sekarang ini sudah masuk dalam proses pembelajaran mengenal Allah dan hidup seturut kehendak-Nya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini merupakan sebuah permenungan yang sangat dalam bagi kita yang beriman kepadanya. Ukuran untuk mengatakan seseorang dekat dengan Tuhan adalah sikap kerendahan hati. Seorang teolog besar, Karl Rahner, mengatakan bahwa sepintar apapun seorang teolog, pada akhirnya ia harus berlutut di hadapan Tuhan tanpa mengatakan apapun, karena pengetahuan yang ia miliki tidak pernah cukup untuk mengerti tentang Tuhan. Di hadapan Tuhan, seorang beriman hanya bisa berlutut dan berserah. Senada dengan pesan Injil hari ini, kita juga perlu belajar dari teladan hidup Santa Lucia yang kita peringati hari ini. Bahwa dimanapun dan dalam situasi apapun, kita tidak pernah berhenti untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan dalam doa dan memohon perlindungannya agar kita semakin rendah hati dan hidup dengan tulus dan jujur. Semoga selamat bermenung, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, syukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan hari ini. Melalui sabda-Mu Engkau mengingatkan dan menyadarkan akan kerapuhan kemanusiaan kami, yakni kesombongan dan keangkuhan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa membangun sikap pertobatan yang tulus, berani dengan rendah hati mengakui kesalahan dan kelalaian kami,
serta tidak menganggap rendah orang lain. Semoga sikap pertobatan yang kami bangun menjadikan hidup kami lebih berarti dan membawa sukacita, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.